Halo teman-teman, konnichiwa. Perkenalkan saya Nisa Heran NIM 2014-2040 dari Universitas Pendekok Ketinggi. Di sini saya akan menjelaskan pemeriksaan sadari. Yang pertama, pengertian kanker. Kanker adalah kondisi yang ditandai dengan pertumbuhan sel abnormal tak terkendali dan menyebar ke area sekitarnya. Pertumbuhan sel abnormal ini dapat terjadi di bagian tubuh manapun. Biasanya, sel manusia tumbuh dan berkembang biak melalui proses yang disebut pembunuhan sel. Pembunuhan sel tersebut berfungsi untuk membentuk sel-sel baru sesuai kebutuhan tubuh. Ketika sel-sel yang lama menjadi tua atau rusak, mereka akan mati dan digantikan dengan sel-sel baru. Namun, terkadang proses penggantian tersebut rusak dan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Akibatnya, sel-sel tersebut tumbuh secara abnormal dan berkembang biak ketika seharusnya proses tersebut tidak terjadi. Sel kemudian membentuk tumor atau gumpalan jaringan yang bisa bersifat kanker atau tidak bersifat kanker atau jinak. Proses metastasis dapat terjadi ketika sel menyerang jaringan di sekitarnya. Pengertian kanker payudara. Kanker payudara adalah kanker yang terbentuk di jaringan payudara. Kanker payudara terjadi ketika sel-sel pada jaringan yang ada di payudara tumbuh tidak terkendali dan mengambil alih jaringan payudara yang sehat dan sekitarnya. Kanker payudara bisa terbentuk di kelenjar yang menghasilkan susu atau lobulus atau di saluran ductus yang membawa air susu dari kelenjar ke puting payudara. Kanker juga bisa terbentuk di jaringan lemak atau jaringan ikat di dalam payudara. Meski lebih sering terjadi pada wanita, kanker payudara juga bisa menyerang pria. Pengertian sadari. Sadari merupakan salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya kelainan pada payudara. Sadari bertujuan untuk menemukan gejala dan tanda-tanda lainnya pada payudara sendiri, mungkin agar dapat dilakukan tindakan secepatnya. Pemeriksaan ini direkomendasikan sejak wanita berusia 20 tahun dengan dilakukan sendiri di rumah setiap bulannya. Bagi wanita yang masih haid, pemeriksaan dilakukan setiap hari ke-7-10, dihitung mulai dari pertama haid atau setiap bulan pada tanggal yang sama bagi yang sudah menopause. Keadaan seperti apakah yang harus menjadi perhatian? Yang pertama ada teraba benjolan, kedua ada penebalan kulit, yang ketiga perubahan ukuran dan bentuk payudara, yang keempat pengerutan kulit payudara, yang kelima keluar cairan dari puting payudara, yang keenam nyeri, yang tujuh pembengkakan lengan atas, yang kedelapan teraba benjolan pada ketiak atau sekitarnya. Ada beberapa langkah-langkah sadari atau pemeriksaan payudara sendiri. Yang pertama, di depan cermin, angkat tangan dan periksa apakah ada kemerahan atau bengkak di payudara Anda. Yang kedua, letakkan tangan di pinggang dan periksa payudara seperti pada langkah yang pertama. Yang ketiga, tekan payudara dari atas ke bawah seperti pada gambar yang telah ditunjukkan dan rasakan apakah ada benjolan atau tidak. Yang keempat, tekan payudara secara melingkar seperti pada gambar dan rasakan apakah ada benjolan atau tidak. Yang kelima, tekan payudara ke arah puting dan lihat apakah ada cairan yang keluar dari puting tersebut. Yang keenam, posisi berbaring dan tekan kembali payudara secara melingkar. Batas-batas payudara. Ada 4 batas payudara, yaitu yang pertama, batas atas adalah jarak 1-2 jari di bawah ruas tulang selangkang atau klavikula. Yang kedua, batas bawah adalah garis lingkar kulit bawah payudara. Yang ketiga, batas tertular adalah garis tengah ketiak ke arah bawah. Yang keempat, batas terdalam adalah garis tengah ruas dada. Jika ditemukan kelainan-kelainan seperti tersebut atau terasa ada perubahan bila dibandingkan dengan keadaan pada bulan sebelumnya, segera pemeriksaan diri Anda ke dokter untuk banyak cendekiawan terlahir dan tumbuh di kota ini. Lantas mengembangkan sayap untuk sebuah pengabdian bagi negeri, meneruskan serta memelihara marwah Bukit Tinggi sebagai kota pelajar. Universitas Pendekok selalu serius menjalankan perannya. Sekolah tinggi ini terus berkembang dan konsisten melahirkan lulusan-lulusan kompeten sesuai dengan kebutuhan zaman. Hingga pada 2019,
sekolah tinggi ini berubah bentuk dan naik menjadi universitas dengan 11 program studi. Menatap kelas dengan mantap, melangkah menuju gerbang kemajuan bersama Universitas Fort de Com.